dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bila firman yang ditabur boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami. Puji-pujilah nama Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore, selamat malam buat kita semua. Ya, di sini masih kurang jam 6 sore. Mungkin di tempat teman-teman semua sudah ada yang jam 7, sudah ada jam 8. Ya, Bapak Ibu saudari. Saudara bisa ucapkan happy Sunday ya kepada setiap rekan-rekan yang lain. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar happy Sunday. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel ini. Happy Sunday semua atau Happy Sunday Pastor Deso dari kota ini atau dari kota itu ya Bapak Ibu saudari. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kalau kalian terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, saudara juga bisa menerbangkan gift ya, saudara bisa Bapak Ibu saudari share channel ini, saudara bisa follow, saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa melakukan apa saja di channel ini. Tentunya yang membangun ya Bapak Ibu saudari. Haleluya, shalom. Buat kita semua ya, dari Malaysia, dari Cirebon, dari Banyuwangi. God bless you ya teman-teman semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, senang rasanya kembali melayani Bapak Ibu saudari di minggu sore ini. Ya, beberapa waktu belakangan saya memiliki kesibukan yang lain yang saya harus kerjakan Bapak Ibu saudari. Khususnya di setiap dari siang sampai sore sampai malam Bapak Ibu saudari. Jadi minggu ini Bapak Ibu saudari, minggu di mana saudara, walaupun dulu kita pernah melakukan ibadah sore, tetapi ini baru lagi kita aktifkan kembali ibadah yang sore di bulan Juni ini. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah menulis dari Kinabalu, Tuhan memberkati ya, God bless you. Ya, dari Samarinda, sudah jam 7 kurang, God bless you. Dari Halmahera udah jam berapa tuh? Ya, Bu Ani di sana. Tuhan memberkati ya, dari Halmahera Utara, dari Jombang, Jawa Timur, Tuhan memberkati. Setiap teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua ya. God bless you. Ya teman-teman semua, terima kasih. Kalian yang sudah menulis di dalam kolom komentar, terima kasih. Kalian yang juga sudah berbagi gift lewat platform masing-masing, baik di TikTok, di YouTube juga terima kasih ya. Salatiga jam 17.54, sama kayak kami di sini Salatiga ya. Di sini juga jam segitu juga 17.54 ya, Bu Wahyu Suroso. Thank you ya teman-teman semua. Di Sabah jam berapa? Sabah Malaysia. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Tadi di Kinabalu jam berapa tuh? Ya Bapak Ibu saudari. Saya bukan pengamat jam soalnya. Di Riau 17.52. Oke. Tuhan memberkati ya teman-teman di Riau, berarti nggak jauh beda ya waktunya sama yang di Jawa Barat. Halmahera Barat menyapa. Tuhan memberkati. Tadi Halmahera Utara. Sekarang Halmahera Barat. Riau juga Tuhan memberkati ya. Bu Rifina Taye jam 6.55. Oke, itu di mana tuh? Sabah. Oke ya, di Sabah Malaysia. Tuhan memberkati. Ya teman-teman semua, walaupun waktu kita berbeda-beda, ya ada yang sama, ada yang berbeda juga, no problem ya, di Sabah. Tuhan memberkati. Teman-teman semua, izinkan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan ya, sore hari ini. Ya sekali lagi, salam dengan keluarga-keluarga kalian, dengan anak-anak, dengan pasangan kalian, dengan suami, dengan istri, dengan keluarga besar kalian ya. Salamkan, salam saya dari Pastor Deso buat keluarga-keluarga kalian semua, dimanapun kalian berada. Termasuk buat orang tua kalian, kalau kalian seorang anak ya Bapak Ibu saudari, salamkan kepada mereka. Salam kasih, salam hormat kepada setiap keluarga besar kalian semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini saya mau mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan ya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita semua, saya mau mengajak kita merenungkan kebenaran ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, coba kita ingat-ingat hal apa yang pertama kali yang saudara buka di ponsel saat tadi pagi saudara bangun tidur. Apakah grup WA saudara yang penuh dengan keluhan tentang harga-harga barang yang naik? Atau mungkin ada berita ekonomi yang memperingatkan bahwa rupiah kita ini sudah menyentuh 18.000 per $1, Bapak Ibu saudari, khususnya dolar Amerika ya. Saudara, hari-hari ini dunia itu sedang panik. Para pengamat ekonomi, Bapak Ibu saudari, mereka berdebat kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Para pebisnis mulai menghitung setiap ulang modal mereka.
Dan di dunia digital, di TikTok, di YouTube, mungkin di media sosial yang lain, maupun termasuk pasar-pasar tradisional semua, saudara, semua orang membicarakan mungkin hal yang sama. Susah cari uang sekarang. Ya, kalau di platform Orange, kalau saudara suka belanja di platform Orange, platform hijau, Bapak Ibu Saudara ini, ya, saudara ini kasih lihat Tuhan, mereka akan berkata, baik mereka yang jualan, mereka akan berkata, susah cari uang sekarang. Belum lagi pajaknya, belum lagi potongannya, ya. Saudara, dunia sedang digerakkan oleh roh ketakutan. Dunia sedang digerakkan oleh kelangkaan di dalam setiap hidup mereka. Kita dipaksa untuk percaya bahwa hidup ini atau hidup kita ditentukan oleh naik turunnya grafik mata uang itu. Tetapi sadarkan kita Bapak Ibu Saudari sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali terjebak ikut-ikutan panik. Seperti orang yang tidak punya Bapa di dalam setiap hidup kita semua. Kita lupa bahwa sumber kehidupan kita bukanlah kebijakan daripada bank sentral di negara kita masing-masing. Melainkan Bapak Ibu Saudari, sumber kehidupan kita, saudara, itu bersumber kepada janji setia Allah, Sang Pemilik alam semesta, dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Mari hari ini kita mau letakkan semua kalkulator ketakutan kita. Kita mau belajar melihat krisis ini bukan sekedar atau bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai panggung di mana Tuhan akan menyatakan bahwa anak-anaknya yang mengandalkan ekonomi kerajaan sorga, mereka akan tetap subur, mereka akan tetap diberkati, mereka akan tetap menjadi saksi justru di tengah-tengah masa-masa yang sulit dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, di media sosial, di berita televisi, kita melihat angka yang membuat dada kita sesak hari-hari terakhir ini, khususnya yang di Indonesia. $1 sudah tembus 18.000. Saudara, bagi sebagian orang itu mungkin hanya angka statistik. Tetapi bagi seorang ibu rumah tangga, saudara, angka itu, saudara, bisa menjadi jeritan hati mereka. Ketika mereka melihat harga mungkin minyak goreng, beras, susu anak, mulai naik di pasar Bapak Ibu Saudari. Bagi seorang papa, saudara, angka itu berubah menjadi beban yang berat di pundak saat mereka, para suami, memikirkan Bapak Ibu Saudari cicilan-cicilan, biaya sekolah anak, bahkan kelangsungan pekerjaan mereka. Ada ketakutan yang pelan-pelan mengetuk setiap pintu hati kita. Tuhan, apakah hari esok kami masih bisa bertahan? Apakah hari esok kami masih bisa makan? Saudara, jika hari-hari ini kita datang khususnya ke gereja, khususnya di channel Pastor Deso ini, dengan hati yang berat, dengan cemas, mungkin karena dompetmu menipis, atau usaha-usaha yang sepi, saya ingin berkata kepada kita semua, saudara, tidak salah. Realitas bumi memang sedang berguncang di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengundang saudara dan saya untuk mengalihkan pandangan kita dari layar ponsel yang penuh dengan berita-berita buruk maupun berita ekonomi tersebut, dan mulai memandang kepada tahta kasih karunia Allah. Saudara, hari ini kita akan belajar satu rahasia besar. Tubuh kita boleh tinggal di dalam sistem ekonomi di bumi, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, atau di berbagai negara. Saudara mengikuti channel ini, saudara, ya, tubuh kita boleh tinggal di dalam sistem ekonomi di bumi ini yang sedang bergejolak. Tetapi jaminan hidup kita ada di dalam ekonomi kerajaan sorga yang tidak pernah mengenal kata resesi dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sore hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai ekonomi kerajaan sorga, ya, versus ekonomi dunia. Sehingga Bapak Ibu Saudari, saudara tetap mengalami penyertaan Tuhan. Saudara percaya bahwa penyertaan Tuhan saja yang akan memampukan saudara hidup di tengah-tengah situasi ekonomi yang tidak pasti seperti hari-hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita membuka berita belakangan ini, mata kita semua disuguhi oleh angka-angka yang membuat bulu kuduk berdiri Bapak Ibu Saudari. Salah satu indikator ekonomi yang paling sering dibicarakan hari-hari ini, khususnya mungkin juga di negara saudara, di negara kami, saudara, itu adalah nilai tukar mata uang.
Hari ini sudah menyentuh, atau dari kemarin sudah menyentuh angka 18.000. Saudara, bagi dunia angka ini adalah alarm bahaya. Bagi pelaku bisnis ini adalah tekanan di dalam setiap hidup mereka. Bagi ibu rumah tangga ini berarti harga-harga barang pokok bersiap untuk merangkak naik, Bapak Ibu Saudara. Ada ketakutan, ada kecemasan dan kekhawatiran yang mulai melanda hati banyak orang. Bagaimana besok hari? Bagaimana dengan dapur kami? Bagaimana dengan masa depan anak-anak kami? Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak bisa menutup mata dari realitas ini. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia ini, baik di Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, ataupun dimanapun saudara mengikuti channel ini, China. Saudara, namun ada satu kebenaran yang harus kita camkan baik-baik hari ini. Bapak Ibu, tubuh kita boleh tinggal di dalam sistem ekonomi dunia, tetapi hidup kita dijamin oleh sistem ekonomi kerajaan sorga. Hari ini kita akan belajar hal ini dalam setiap hidup saudara. Saudara, mari kita lihat bagaimana dunia mengelola materi dan bagaimana sorga menjamin setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang pertama saya mau mengajak kita semua, sumber keamanan kita. Saya mau mengajak saudara, apa yang menjadi sumber keamanan di dalam setiap hidup saudara? Kalau ekonomi dunia saudara, mereka bergantung kepada indikator yang kelihatan, seperti kurs mata uang, saham, ya kalau di Jakarta namanya IHSG, ya Bapak Ibu Saudara. Itu bergantung pada indikator yang kelihatan, baik kurs, baik saham, saudara, baik jumlah saldo, baik juga stabilitas politik dalam setiap kehidupan satu bangsa. Saudara, ketika $1 menjadi 18.000, dunia langsung panik. Karena Allah mereka tanda kecil, ya tanda kutip Bapak Ibu Saudara, dari huruf kecil Allahnya, ya Bapak Ibu Saudara, karena Allah mereka sedang digoyang, Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah mereka hanya pakai huruf kecil, sedang digoyang, Bapak Ibu Saudara. Dunia mengajarkan kamu itu aman kalau kepunyaanmu atau kalau kamu memiliki banyak di dalam setiap hidupmu. Tetapi ekonomi kerajaan sorga tidak demikian. Saudara, itu tidak bergantung kepada indikator yang kelihatan tadi. Tetapi ekonomi kerajaan sorga, saudara, bergantung pada pribadi yang tidak kelihatan, tetapi kekal di dalam setiap kehidupan kita semua. Yaitu Allah yang saudara percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah Jehovah Jireh. Dialah Allah yang menyediakan. Saudara, ekonomi kerajaan sorga di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan itu bergantung kepada pribadi yang tidak kelihatan. Tetapi pribadi itu nyata, kekal di dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan seperti ekonomi dunia, saudara, yang kelihatan tadi. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, kita bergantung kepada sebuah atau satu pribadi yang tidak kelihatan, yaitu Allah semesta alam. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang menyediakan, dialah yang memelihara setiap kehidupan kita semua. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, perhatikan ayat di atas. Ayat itu tidak mengatakan tahun kering tidak akan datang. Ya, tahun kering juga akan datang dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Saudara, tahun kering itu mungkin juga bisa berarti resesi ekonomi di dalam setiap kehidupan kita semua. Bisa saja datang. Krisis-krisis di dalam setiap kehidupan kita semua bisa saja datang. Tetapi saudara, pohon yang akarnya melekat kepada sumber, yaitu Tuhan, tidak akan layu. Pohon yang akarnya melekat kepada sumber air itu, yaitu Tuhan, tidak akan pernah layu. Saudara, daunnya akan tetap berbuah. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saat dolar naik, saudara, tingkat andalan kita kepada Tuhan harus jauh lebih tinggi daripada analisa pengamat-pengamat ekonomi di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin.
Saudara harus tahu di mana saudara menaruh sumber keamanan saudara. Ini yang pertama kita belajar. Saudara, sekali lagi dalam setiap kehidupan kita semua, saudara diingatkan, ya saudara, ekonomi dunia itu bergantung pada indikator yang kelihatan. Ya, entah itu kurs mata uang, saldo tabungan, jaminan aset dalam setiap kehidupan mereka. Jadi ketika $1 menyentuh 18.000, saudara kita mungkin langsung panik. Karena altar keamanan kita sedang diguncang. Ya, dunia mendikte kita, kamu baru berharga dan aman kalau punyamu banyak. Sedangkan ekonomi kerajaan surga tidak demikian. Saudara, ekonomi kerajaan surga bergantung pada satu pribadi yang tidak kelihatan tetapi kekal. Dan saya percaya firman itu menjadi pengingat. Ada perbedaan mendasar antara pohon yang berharap ada hujan. Saudara perhatikan yang saya sampaikan. Ada perbedaan mendasar antara pohon yang berharap ada hujan dengan pohon yang akarnya merambat ke tepi batang air. Saudara, ekonomi dunia itu seperti air hujan. Sangat bergantung pada musim, sangat bergantung pada cuaca, sangat bergantung kepada kondisi atmosfer Bapak Ibu Saudari. Itu bisa kalau saudara membaca apa yang saya sampaikan, bergantung pada pasar global, kurs mata uang, belum lagi kebijakan pemerintah. Jadi ketika musim kemarau tiba, semua yang berharap pada hujan, saudara itu akan kering kerontang Bapak Ibu Saudari. Itulah pohon yang berharap kepada hujan. Tetapi ekonomi kerajaan sorga mengkondisikan kita menjadi pohon yang akarnya menembus jauh ke dalam tanah hingga menyentuh sumber air atau sumber mata air. Saudara, yang tidak pernah kering. Dan mata air itu adalah kesetiaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika krisis-krisis seperti ini terjadi, saudara, yang tadi saya sudah sampaikan $1 sudah sekian. Itu adalah cara Tuhan untuk menuntun saudara, untuk memindahkan hati saudara dari setiap berhala-berhala materi. Tuhan sedang bertanya kepada kita, apakah selama ini yang membuat saudara tenang tidur di malam hari adalah jumlah saldomu? Atau karena Tuhan yang menjaga hidup saudara dan keluarga saudara? Saudara, apa yang membuat saudara tenang selama ini? Apakah karena uang yang ada di rekeningmu? Atau karena adanya Tuhan yang menjaga hidupmu dan keluargamu? Saudara, ketika kita berhenti mengandalkan setiap angka-angka di rekening kita dan mulai melekat kepada pribadi Allah, maka tahun-tahun yang kering tidak lagi menjadi menakutkan. Amin. Tahun-tahun yang kering itu tidak lagi menakutkan, melainkan Bapak Ibu Saudari itu akan menjadi bukti nyata betapa ajaibnya pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan anak-anaknya di tahun-tahun yang kering itu. Maka jadilah seperti pohon Bapak Ibu Saudari yang akarnya merambat sampai ke tepi batang air. Jangan menjadi pohon yang berharap pada hujan di dalam setiap hidup saudara. Ini yang pertama ya Bapak Ibu Saudari, saya ingatkan, mari taruh sumber keamanan saudara yang benar dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, yang kedua, selain tadi kita belajar sumber keamanan kita sebagai orang-orang percaya, ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan sedang murnikan dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara, ada hukum dasar dalam setiap kehidupan manusia. Core principle. Bapak Ibu Saudari, ekonomi dunia itu hukumnya adalah kelangkaan dan penimbunan di dalam setiap hidup mereka. Dunia mengajarkan barang sedikit, nanti kebutuhan banyak atau permintaan banyak. Maka ketika barang sedikit permintaan banyak, kamu harus ikut menyikut. Kamu harus simpan itu untuk dirimu sendiri. Kamu harus menjadi egois supaya bisa bertahan hidup. Makanya kan ada tuh orang-orang yang suka menyimpan, menimbun. Ya Bapak Ibu Saudari, entah menimbun bahan makanan, menimbun minyak, menimbun di dalam setiap kehidupan mereka. Ya saudara, itulah spirit dunia. Diajarkan supaya kalian menimbun dalam setiap hidup kalian, jadi egois supaya bisa bertahan hidup untuk dirimu sendiri. Makanya simpan. Ya, tidak peduli dengan manusia yang lain. Itulah hukum ekonomi dunia. Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Tetapi ekonomi kerajaan sorga hukumnya adalah kelimpahan. Hukumnya adalah tabur dan tuai. Saudara, surga tidak pernah kehabisan stok di dalam setiap kehidupannya.
Dan Bapa kita di sorga, dialah pemilik segalanya. Dia pemilik emas, dia pemilik perak. Hagai 2 ayat yang ke-9. Saudara, di dalam sorga, cara untuk melipat gandakan bukanlah dengan menahan atau menimbun, melainkan dengan belajar menjadi saluran, memberi bagi sesama di dalam setiap hidup saudara. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, di masa-masa krisis, respon alami manusia adalah berhenti memberi dan mulai menimbun bagi diri mereka sendiri. Tetapi anak-anak Allah yang mengerti ekonomi kerajaan sorga justru akan tetap setia. Bapak Ibu Saudari, menabur sebentar ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi saudara yang terkasih, di masa krisis, mari respon alami manusia berhenti memberi dan mulai menimbun. Tetapi sekali lagi anak-anak Tuhan, saudara akan tetap setia menabur, baik dalam persepuluhan, baik dalam persembahan, maupun dalam menolong sesama yang berkekurangan di dalam kehidupan kalian. Mengapa Bapak Ibu Saudari? Karena kita tahu bahwa benih yang di tangan kita ini terbatas. Benih di tangan saudara dan saya terbatas. Tetapi jika benih itu ditaruh di tangan Tuhan, itu akan menjadi penuaian yang tentunya Bapak Ibu Saudari yang supranatural di dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya kita bawa benih itu ke dalam tangan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, mari ya, itulah hukum dasar operasional atau core principle yang kita belajar yang kedua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, secara logika manusia, jika kita memiliki 10 dan situasi sedang krisis, tindakan rasionalnya adalah menyimpan yang 10-10-nya. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, di dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara dan saya punya 10, saudara memiliki anggaplah ada 10 dan itu ada di dalam situasi krisis. Tindakan rasional kita, logika kita menyimpan 10-10-nya. Atau kalau bisa, kita genggam erat-erat 10-10-nya itu. Tetapi di dalam kerajaan Allah, saudara, apa yang kita genggam erat akan menjadi batas maksimal bagi berkat saudara dan saya. Kalau saudara genggam erat. Sedangkan apa yang kita lepaskan ke tangan Tuhan, itu akan menjadi awal dari multiplikasi yang supranatural di dalam hidupmu dan keluargamu. Ingatlah kisah janda di Sarfat, 1 Raja-Raja 17 yang tadi pagi juga saya sampaikan. Saudara, secara ekonomi dunia, dia berada di titik nadir. Ada kelangkaan di dalam setiap kehidupan janda tersebut. Tepung dan minyak itu hanya cukup untuk 1 kali. Hanya untuk 1 kali makan, lalu kemudian mereka habis makan, dia dan anaknya mati harusnya. Tetapi Nabi Elia meminta bagian pertama dari kelangkaan itu. Saudara, makna rohaninya tentunya ada dalam cerita ini. Tuhan tidak sedang merampok janda itu. Elia tidak sedang merampok janda itu. Ya, kalau mungkin kita ada di dalam setiap kehidupan Elia saat itu menjadi penonton. Elia, kamu ngapain kamu minta sama si janda? Dia yang harusnya kamu berkati dan lain sebagainya di dalam setiap hidupmu. Mungkin kalau saudara dan saya ada di situ, kita akan ngomong sama Elia. Mestinya kamu yang memberkati si janda tersebut dalam setiap hidupmu, bukan kamu yang merampok janda tersebut. Saudara ingat baik-baik, Tuhan tidak sedang merampok janda itu. Tuhan sedang meminta janda itu melepaskan diri dari sistem ekonomi bumi yang sedang sekarat itu, untuk masuk ke dalam sistem ekonomi sorga yang tidak terbatas dalam setiap kehidupan janda tersebut. Itulah makna rohaninya. Saudara, ketika janda itu taat, dia memberikan bagian pertama, dia memberikan tepung dalam tempayan itu, saudara, itu tidak habis-habis. Dan minyak di dalam buli-buli itu tidak berkurang di dalam setiap kehidupan janda di Sarfat itu. Saudara, di masa dolar ini yang sedang meroket, ya Bapak Ibu Saudari, kesetiaan kita memberi, baik itu persembahan milik Tuhan, entah itu namanya persepuluhan, entah itu namanya diakonia, saudara, entah itu menolong sesama. Saudara, mari teruslah Bapak Ibu Saudari, saudara memberi hal ini dalam setiap hidup saudara.
Itulah pernyataan iman saudara, bahwa kita tidak hidup dari kemurahan dunia. Amin. Saudara dan saya tidak hidup dari kemurahan dunia. Kita hidup dari kemurahan Allah. Kita hidup dari kemurahan tahta suci Allah di dalam setiap hidup kita semua. Maka Bapak Ibu Saudari, itulah pernyataan iman ketika kita juga belajar setia memberi di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita semua, itulah yang kedua, saudara diingatkan ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian saudara yang ketiga, kita belajar bahwa fokus utama kehidupan kita semua. Kalau ekonomi dunia itu mengejar apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, Matius 6 ayat 31. Itulah ekonomi dunia. Mereka mengejar apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Dan fokusnya habis untuk perkara konsumsi, ya, dan eksistensi materi semata di dalam setiap hidup mereka. Tetapi ekonomi kerajaan sorga itu mengejar pemerintahan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 32 sampai 33 dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata ditambahkan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ini saya bacakan dulu ya Matius 6 ayat 32 sampai 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan, Bapak Ibu Saudari, itu berarti saudara diberikan sebagai bonus. Saudara diberikan sebagai keuntungan ekstra dalam setiap hidup saudara. Tuhan Yesus mau berkata bahwa makanan, pakaian, dan kecukupan materi itu hanyalah bonus. Bonus buat siapa? Bonus buat mereka yang memprioritaskan kerajaan sorga. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang Tuhan mau sampaikan. Bahwa makanan, pakaian, kecukupan materi itu hanyalah bonus bagi mereka yang memprioritaskan kerajaan sorga. Ketika kita sibuk mengurus kerajaan Tuhan, pelayanan, memenangkan jiwa, hidup benar, mendidik umat di dalam kebenaran, maka sendiri yang akan sibuk mengurus setiap isi dompet saudara dan dapur saudara masing-masing. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, mari saudara, kita harus lebih serius mengurus pekerjaan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Tetaplah setia melayani. Tetaplah Bapak Ibu Saudari menginjil, memenangkan jiwa di dalam setiap hidup saudara. Saudara, tetaplah belajar hidup benar dalam setiap hidupmu. Kalau bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, tetaplah belajar untuk menginjil, mendidik umat, mengajar umat. Beritakanlah Injil. Bapak Ibu Saudari, ya ajarlah mereka melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara, itulah tugas kami. Maka Tuhan sendiri yang akan sibuk mengurus kehidupan keluarga kita, pribadi lepas pribadi kita, apa yang kita perlukan dan butuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua renungkan hal ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kata ditambahkan tadi mengandung arti bahwa kebutuhan fisik kita di bumi ini sebenarnya diletakkan Tuhan dalam posisi efek samping, atau tadi yang saya sampaikan ya, bonus dari setiap ketaatan-ketaatan kita. Kalau dunia menghabiskan seluruh energinya untuk mengejar bayangan, untuk mengejar materi, materi itu bayangan Bapak Ibu Saudara. Padahal saudara, jika kita berjalan ke arah cahaya kepada Tuhan, bayangan itu dengan sendirinya akan mengikuti kita. Bayangan itu yang tadinya dikejar oleh manusia, ya Bapak Ibu Saudari, tetapi ketika saudara berjalan ke arah cahaya Tuhan, saudara, maka bayangan itu yang tadinya saudara kejar, justru bayangan itu sendirinya akan mengikuti setiap kehidupan saudara. Jadi ketika fokus hidup seseorang atau ketika hidup seorang Kristen itu bergeser, saudara, dari bagaimana saya bisa bertahan hidup di tengah-tengah krisis, menjadi bagaimana nama Tuhan tetap dimuliakan melalui setiap kehidupanku, melalui bisnisku, melalui kontenku, melalui pelayananku di tengah-tengah krisis. Itulah fokus hidup orang-orang Kristen. Seharusnya bergeser dari sekedar bertahan hidup di masa-masa krisis untukmu dan keluargamu sendiri. Tetapi saudara,
fokus kita menjadi bergeser. Bagaimana Tuhan itu tetap dimuliakan melalui kehidupan saudara, melalui usaha dan bisnismu, melalui pekerjaan-pekerjaanmu, melalui konten-konten yang kau kembangkan untuk menjadi berkat bagi sesama, melalui setiap pelayanan-pelayanan saudara. Maka posisi kita berubah dari seorang peminta-peminta berkat menjadi mitra kerja Allah. Amin. Menjadi mitra kerja Allah. Saudara, Tuhan semesta alam yang memegang tanggung jawab penuh atas setiap logistik, setiap prajurit-prajuritnya yang setia. Katakan amin. Tuhan semesta alamlah yang menanggung atau memegang tanggung jawab di dalam setiap kehidupan kalian semua. Setiap logistik-logistik yang kalian butuhkan. Karena kalian, saudara dan saya, berada di garis depan pertempuran iman. Kita semua berada di garis depan pertempuran iman. Maka jika kalian sibuk memikirkan bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan dan kebenaran itu ditegakkan, maka Bapa di sorga akan memastikan seluruh kebutuhan hidupmu akan dicukupi, melampaui apa yang dapat kalian doakan dan pikirkan. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudari, waktu saya diskus sama istri saya, "Ma, saya perlu nih kayaknya malam hari mengambil bagian." Ya, lalu kemudian ketemulah hari-hari di mana nanti Selasa, nanti Ibu Gembala yang akan mimpin di channel Pastor Deso Selasa malam ya, Bapak Ibu Saudari, jam 7 malam. Lalu kemudian Minggu sore seperti ini nanti saya yang pimpin, Bapak Ibu Saudari. Saya lagi berdoa untuk satu waktu lagi sebenarnya, Bapak Ibu Saudari. Tapi saya belum dapat, saya belum firm, saya masih doakan di hadapan Tuhan. Untuk saya menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu Saudari yang rindu mengenal Tuhan lewat channel Pastor Deso. Saya lagi berdoa ya untuk malam hari khususnya, bukan di pagi hari, tapi untuk malam hari. Saudara yang terkasih, ayo kita sama-sama belajar. Itulah mengapa ya ibadah sore kembali diadakan. Nanti Selasa besok ada doa malam bersama di channel Pastor Deso. Saudara, jika kita sibuk memikirkan bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan dan kebenaran itu ditegakkan, maka Bapamu yang di sorga akan memastikan seluruh kebutuhan hidupmu. Amin. Semua akan dicukupi, melampaui apa yang dapat kalian doakan, melalui apa yang dapat kalian pikirkan. Haleluya. Saudara-saudari, maka mari ya, inilah 3 hal yang saudara saya ingatkan di dalam setiap kehidupan saudara. Bagaimana dunia mengelola materi dan bagaimana sorga menjamin kehidupan kita semua. Ya, tadi kita belajar yang pertama ada sumber keamanan. Ya, di mana Bapak Ibu Saudari menetapkan sumber keamanan. Ya, seharusnya bergantung kepada pribadi yang tidak kelihatan tetapi kekal, bukan kepada pribadi yang kelihatan. Kurs mata uang, ya, saham, jumlah saldo, emas dan lain sebagainya, stabilitas politik dan lain sebagainya. Lalu kedua, saudara diingatkan ada hukum dasar operasional, core principle, hukum yang penting. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kalau dunia itu menimbun, ya, tetapi kalau kerajaan sorga, saudara, hukumnya adalah kelimpahan, tabur, lalu kemudian saudara akan menuai. Saudara tidak akan pernah kehabisan stok daripada sorga. Saudara tahu, Bapa kita di sorga pemilik emas itu, pemilik perak itu. Di dalam sorga cara untuk melipat gandakan bukanlah dengan menahan ataupun menimbun, melainkan dengan memberi. Tadi yang kedua saudara belajar. Yang ketiga, saudara juga diingatkan fokus utama kehidupan kita. Saudara, ya, bukan apa yang kalian makan, minum, pakai. Tetapi fokus utama kehidupan kita adalah mengejar pemerintahan Allah. Mengejar kebenarannya. Itulah fokus utama kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Maka saudara, yang dicari bangsa-bangsa itu makan, minum, pakai, nanti Tuhan tambahkan. Amin. Nanti Tuhan tambahkan sebagai bonus, sebagai keuntungan ekstra di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Ketika saudara memprioritaskan kerajaan Tuhan, maka makan, minum, pakai, saudara, itu bonus. Ya, bagi kalian yang memprioritaskan kerajaan Tuhan dalam setiap hidup saudara, maka tetaplah kita melayani, maka tetaplah kita memberitakan Injil, maka tetaplah kita hidup benar, maka tetaplah kita mendidik umat menjadi berkat bagi umat di dalam setiap kehidupan kita semua. Nanti Tuhanmu dan Tuhanku, Yesus Kristus sendiri yang akan sibuk mengurus isi dompet kita masing-masing. Ya, saudara, mengurus isi dapur kita masing-masing. Bapak Ibu, tadi dikatakannya lucu juga tuh kalimat itu. Saya pernah dengar kalimat ini. Ya Bapak Ibu Saudari, dikatakan tadi seperti apa kalimatnya ya? Saya coba cari. Kata Bu Ani,
Dunia boleh resesi, tetapi anak kerajaan Allah tetap resepsi. Wah, mantap itu kata-kata itu Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus aminkan Bapak Ibu Saudara. Dunia boleh terjadi resesi, tetapi anak-anak Allah Bapak Ibu Saudara resepsi terus setiap hari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang artinya Bapak Ibu Saudara ya, kalimat itu mau mengajarkan tentunya supaya saudara jangan khawatir. Ya, di tengah kekhawatiran dunia. Percayalah bahwa Allah memelihara. Itu maksudnya ya, Bapak Ibu Saudari. Saya pernah dengar kalimat itu, ya Bapak Ibu Saudari, dari seorang hamba Tuhan tentunya, yang cukup terkenal pada masanya. Ya, saudara yang terkasih, mari, maka saudara bagaimana kita mempraktekkan ekonomi kerajaan surga ini secara nyata. Ketika nanti saudara selesai dari channel Pastor Deso, atau besok saudara kembali bekerja dalam setiap kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, atau mungkin saudara berbisnis di tengah-tengah realitas harga minyak yang semakin membludak, ya semakin naik maksud saya, dan dolar kalau di Indonesia tadi sudah menembus 18.000, angka psikologisnya Bapak Ibu Saudari. Saudara, bagaimana kita mempraktekkan ekonomi kerajaan surga ini secara nyata? Yang pertama, saudara catat baik-baik, jaga mulutmu, jaga pikiranmu dari setiap perkataan-perkataan mengeluh. Saudara, dunia itu dipenuhi dengan kutuk. Dunia dipenuhi dengan keluhan. Dunia dipenuhi dengan pesimis di dalam setiap hidup mereka. Tetapi kita adalah imamat-imamat yang rajani. Jangan ikut-ikutan berkata, aduh habis kita, hancur kita, aduh berat dan lain sebagainya. Sebaliknya perkatakan firman, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Itulah ekonomi kerajaan surga. Filipi 4 ayat yang ke-19. Maka jaga mulutmu, jaga pikiran-pikiranmu dari perkataan-perkataan yang mengeluh dalam setiap hidup saudara. Ubahlah setiap bahasa-bahasa krisis itu menjadi bahasa iman. Saat dolar menyentuh 18.000, saudara, dunia akan dipenuhi dengan keluhan, caci maki kepada pemerintah, pesimisme di media sosial. Saudara, ingat baik-baik, mulut kita mencerminkan isi hati. Jika hatimu dipenuhi ketakutan akan dunia, maka kata-kata kita akan melemahkan setiap kehidupan iman kita semua. Berhentilah ikut-ikutan mengeluh. Berhentilah Bapak Ibu Saudari mengucapkan kutuk atas ekonomi, atas masa depanmu, atas pemerintah. Bapak Ibu Saudari, berhentilah. Gantilah setiap kecemasan itu dengan deklarasi iman. Saat kita melihat laporan keuangan yang menantang Bapak Ibu Saudari, katakan dengan tulus, Tuhanku tidak pernah bangkrut. Ya, Tuhanku tidak pernah bangkrut. Nilai rupiah boleh turun, tetapi nilai pengorbanan Kristus di kayu salib itu yang menjamin kehidupan saudara tidak pernah turun. Maka jaga atmosfer rumah, di dalam keluargamu, di dalam bisnismu, saudara, dengan ucapan syukur. Amin. Jaga dengan ucapan syukur, bukan dengan ratapan ketakutan di dalam setiap hidup saudara. Jagalah dengan ucapan syukur. Maka ubahlah bahasa-bahasa krisis itu menjadi bahasa iman. Ini yang pertama, jaga mulut, jaga pikiran kita dari perkataan-perkataan mengeluh. Yang kedua, bagaimana kita mempraktekkan ekonomi kerajaan surga ini? Bapak Ibu Saudari, yang kedua, tetaplah setia dalam perkara keuangan kerajaan Allah. Tetaplah setia. Jangan pernah potong bagian Tuhan, persembahan sebagai milik Tuhan, persepuluhan, apapun namanya Bapak Ibu Saudari, segala jenis persembahan itu. Jangan pernah potong bagian Tuhan. Hanya karena kalkulasi matematika manusia kita sedang panik. Saudara, matematika Tuhan tidak pernah bisa dipecahkan oleh rumus kalkulator dunia. Jadi ketika kita menghormati Tuhan, saudara, maka hasilnya akan mengikuti. Dia akan membuka setiap tingkap-tingkap langit itu. Maka tetaplah setia dalam perkara-perkara keuangan kerajaan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, belajar yuk sama-sama. Ujian sejati dari iman kita bukan saat uang kita melimpah, melainkan saat angka-angka di sekeliling kita itu mulai menjerit. Ketika tekanan ekonomi datang, saudara, godaan terbesar adalah memotong persepuluhan, menutup tangan bagi setiap pekerjaan Tuhan, menutup mata bagi sesama di dalam setiap hidup saudara. Itulah godaan terbesar, saudara yang terkasih. Maka lewat hal ini, saudari, Tuhan rindu menguji hati melalui konsistensi kita memberi dalam setiap hidup saudara. Pandanglah setiap taburan saudara.
Ya, saya ingatkan Bapak Ibu Saudari ketika saya mengajak saudara untuk menabur, bukan hanya di channel Pastor Deso, bukan hanya di gereja. Bapak Ibu Saudari, dimanapun Roh Kudus gerakan hatimu, silakan saudara tabur. Kalau memang Roh Kudus menggerakkan, itu komando pertama saudara, bukan pendeta, bukan gereja. Ya, saya sendiri, saudari yang kasih oleh Tuhan, dimanapun saudara Roh Kudus gerakan, mau di dalam gereja, di luar gereja, kalau sudah Roh Kudus yang menggerakkan hati, maka ikutlah menabur dengan segenap hati. Setialah dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pandanglah setiap taburan itu, baik itu persepuluhan, persembahan, atau bantuan bagi karyawanmu, atau bantuan bagi tetangga-tetanggamu yang sedang kesusahan, bukan sebagai pengeluaran, melainkan sebagai tindakan profetik bahwa kita menolak pada, ya Bapak Ibu saudari, saudara menolak tunduk pada setiap spirit dunia ini, kelangkaan dunia ini. Saudara, ketika kita tetap memberi di masa-masa sulit, Anda sedang berbisik kepada si iblis. Suku bunga itu boleh naik, dolar boleh tinggi, nilai rupiah boleh tinggi, tetapi Tuhanku jauh lebih besar dari semua angka-angka ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Keberanian menabur di masa-masa yang sulit, saudara, itulah yang memicu penuaian dalam setiap hidup saudara. Ya, jadi yang kedua, saudara tetaplah setia dalam perkara-perkara keuangan kerajaan Allah dalam hidupmu dan keluargamu. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita mempraktekkan ekonomi kerajaan sorga ini di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, alihkanlah fokus saudara dari mencari uang menjadi melayani manusia. Wah, ini penting sekali, saya ingatkan. Saudara, alihkan fokus kita dari mencari uang menjadi melayani manusia. Di TikTok, di YouTube, saudara di kampus, di tempat saudara belajar atau saudara mengajar orang, di pasar, di tempat saudara berbisnis, ubahlah tujuan kita semua. Ketika saudara bekerja, ubahlah tujuannya. Jangan fokus pada bagaimana saya dapat untung besar dalam setiap hidup saudara, tetapi bagaimana hidup, konten saya, pengajaran saya, atau produk-produk saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itulah Bapak Ibu Saudari. Ya, ubahlah fokus kita. Ya, saudara, bagaimana hidup saudara, bagaimana konten saudara, bagaimana setiap pengajaran-pengajaranmu, bagaimana setiap produk-produkmu itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan ngomongin untung besar, tapi bagaimana apa yang saudara kerjakan itu menjadi berkat bagi orang lain. Ketika saudara menjadi saluran berkat, maka aliran berkat itu tidak akan pernah berhenti mengalir dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Jangan sampai seperti laut mati yang Bapak Ibu Saudari menerima aliran air tetapi tidak pernah menjadi saluran, maka disebut laut mati Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, ayo, ketika saudara menjadi saluran berkat, maka aliran berkat itu tidak akan pernah berhenti mengalir ke dalam hidupmu dan keluargamu. Saudara, alihkan fokus kita dari mencari uang menjadi melayani sesama dalam setiap hidup saudara. Fokuslah kepada nilainya. Fokuslah kepada nilai dan pelayanan, bukan semata kepada keuntungan. Saudara, dalam situasi ekonomi yang sulit seperti hari-hari ini, banyak pelaku bisnis atau pekerja itu terjebak pada mentalitas survival. Mereka menghalalkan segala cara, menurunkan kualitas, atau mungkin memeras sesama demi keuntungan pribadi mereka. Saudara, jika kalian seorang pebisnis, jika kalian seorang konten kreator atau pekerja, ubahlah motif pelayanan kita semua itu. Alihkan fokusnya dari bagaimana saya bisa memeras keuntungan di tengah-tengah situasi ini, menjadi bagaimana kehadiran saya, bagaimana produk saya, bagaimana pelayanan saya, pengajaran saya bisa menjadi solusi dan berkat bagi orang-orang yang sedang stres. Amin. Bapak Ibu, jadi ketika kita memperlakukan pekerjaan atau bisnismu sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk melayani manusia dengan tulus, dengan jujur, nanti Tuhan sendiri yang akan mempromosikan hidup kita semua. Katakan amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, orang dunia nanti akan heran. Ya, di dalam setiap hidupmu dan hidupku, mereka akan heran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang dunia nanti akan heran. Ketika saudara dan saya menjadi berkat bagi sesama, mereka akan heran di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketika saudara memperlakukan pekerjaan atau bisnismu sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan
untuk melayani sesamamu dengan tulus dan jujur. Ya, nanti Tuhan yang akan promosikan setiap hidupmu. Nah, nanti dunia akan heran kenapa? Karena mereka melihat ladang-ladang kita tetap subur, ladang-ladang kita tetap diberkati, usaha-usaha kita tetap diberkati, keluarga-keluarga kita tetap diberkati, anak-anak kita bisa sekolah, dan lain sebagainya. Saudara, orang-orang dunia akan heran melihat ladang rumah tanggamu tetap subur, tetap diberkati. Justru di saat sekeliling kalian semua sedang mengalami kekeringan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Amin. Bapak saudari, maka fokus pada nilai, fokuslah pada value, ya, bukan semata pada keuntungan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, biarlah kebenaran ini boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat baik-baik, ekonomi dunia bisa bergoncang, nilai rupiah terhadap dolar itu bisa naik, tapi bisa juga turun. Saudara, kerajaan-kerajaan dunia bisa bangkit dalam hidup mereka, tetapi juga bisa runtuh. Tetapi kerajaan sorga tidak pernah mengenal yang namanya inflasi, tidak pernah mengenal yang namanya resesi, dan tidak pernah bangkrut di dalam setiap kehidupannya. Saudara, Tuhan tidak pernah panik di tahtanya melihat harga rupiah itu 18.000, 19.000, 20.000, bahkan ada yang memproyeksikan sampai di atas 20.000 nanti. Saudara, Tuhan mah nggak pernah panik di tahtanya. Ketika dia melihat angka-angka itu, harga minyak naik, saudara, dia tetap Allah yang sama. Dia yang memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti, 2 ikan. Amin. Tadi pagi saya membahas, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel di zaman Yosua itu dijaga 2 juta orang dipimpin oleh Yosua, saudara, untuk sampai ke tanah perjanjian. Saudara, pada saat itu, saudara ingat baik-baik, bahkan di masa di mana Musa memerintah bangsa Israel, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Saudara, bayangkan 40 tahun nggak ada pasar di padang gurun, Bapak Ibu Saudari, nggak ada Indomart, nggak ada Alfamart, nggak ada Super Indo, ataupun apapun, nggak ada supermarket pada saat itu. Ya, pasar aja nggak ada di padang gurun, ada pasar Bapak Ibu Saudari, nggak ada. Tetapi Tuhan pelihara bangsa itu. Secara ajaib Tuhan pelihara. Tuhan kasih makan dengan burung puyuh. Dikasih mana dari sorga, dikirimkan burung puyuh untuk memelihara kehidupan orang Israel itu. Mana ada sistem ekonomi dunia pada saat itu? Saudara, yang ada Allah memelihara kehidupan umat tersebut. Dan saudara diingatkan lagi, saudara, dia tetap Allah yang sama, yang menjaga kehidupan Yosua bersama bangsa Israel pada saat itu. Dia tetap Allah yang sama, yang memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara, dia tetap Allah yang sama, yang memelihara Elia di tepi sungai Kerit melalui setiap burung gagak. Dan dia adalah Allah yang sama, yang akan memelihara hidupmu dan hidupku sepanjang tahun ini. Bahkan sampai kita menutup mata, sampai nanti di kekekalan dalam setiap hidup saudara. Katakan amin. Dia Allah yang sama, yang menjaga, memelihara setiap hidupmu, keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kalian semua, ya. Mari kita serahkan seluruh kekhawatiran kita ke bawah kaki salib Yesus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saya mau tutup pada kesempatan malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adik-adik dimanapun kalian berada dalam setiap hidup saudara. Saudara, di akhir khotbah ini, saya tidak ingin bertanya berapa sisa saldo di rekening saudara. Saya ingin bertanya, siapa yang memegang kendali atas kehidupanmu hari ini? Siapa yang memegang kendali atas setiap hidup saudara hari ini? Dunia itu boleh berteriak bahwa $1 sudah menyentuh 18.000, tetapi sorga berkata bahwa harga hidupmu telah dibayar lunas dengan darah Tuhan Yesus yang mahal di atas kayu salib itu. Saudara, jika dia rela memberikan nyawanya yang paling berharga untuk menyelamatkan jiwamu, masakan dia menelantarkan urusan makan, urusan minum, urusan masa depanmu? Tidak mungkin dia menelantarkan. Berhentilah berlari mengejar dunia ini yang sedang sekarat, Bapak Ibu Saudari. Berhentilah mengemis saat rasa aman pada angka-angka itu bisa lenyap dalam semalam dalam setiap hidupmu. Saudara, hari ini mari serahkan seluruh hidupmu, bisnismu, pekerjaanmu, keluargamu, segala kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ketika hidupmu
saudara sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan Yesus, maka seluruh kekayaan sorga, itulah yang menjadi jaminan atas hidup saudara dan saya. Masuklah ke dalam dekapan Tuhan. Setialah di altarnya Tuhan. Saudara saksikanlah bagaimana Dia akan memelihara kehidupanmu dengan cara-cara yang ajaib dalam hidup saudara. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua, ya, dimanapun kalian berada. Jadi saudara, hari ini saudara diingatkan dalam setiap hidup saudara, kita belajar mengenai ekonomi kerajaan sorga dengan ekonomi dunia yang justru jauh berbeda, ya. Sehingga saudara tahu, saudara lewat pesan Tuhan ini, saudara diingatkan untuk menjadi umat Tuhan yang terus percaya pada penyertaannya saja di tengah-tengah ekonomi situasi dunia yang tidak menentu seperti hari-hari ini. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami meletakkan setiap beban kami, ketakutan kami, kecemasan kami di bawah kaki salib-Mu hari ini. Kami mengaku di hadapan-Mu, terkadang mata kami, pikiran kami lebih melihat angka 18.000 per $1 itu daripada melihat kebesaran kuasa-Mu. Ampuni kami yang seringkali kami meragukan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mematahkan setiap roh ketakutan. Kami mematahkan setiap roh pesimisme di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mendeklarasikan bahwa hidup kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami tidak ditopang oleh ekonomi dunia ini. Melainkan Tuhan, Engkau sendiri yang menopang oleh tangan-Mu yang ajaib. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami kembali kepadamu. Jadikan kami saluran berkat-Mu di tengah-tengah krisis. Ketika dunia melihat kekeringan, biarlah melalui hidup kami, mereka melihat kelimpahan dan kemuliaan kerajaan sorga. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang pulang Tuhan, mungkin juga dari channel ini setelah mereka menonton channel ini. Berkati mereka, berikan mereka damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberkatilah setiap anak-anakmu, suamimu, istrimu, orang-orang yang kau kasih di tengah-tengah keluargamu. Dirahmati setiap bisnis usahamu, dirahmati diberkati setiap pekerjaanmu, studimu, setiap hubungan-hubunganmu. Tuhan kuduskan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan apapun yang sedang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Saudara, mari angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai hidupmu, keluargamu hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua menuju langit yang baru dan bumi yang baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah bagi setiap kehidupan kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selesai sudah ibadah raya kita yang kedua. Saya sudah tunaikan di hadapan Tuhan, dan saya percaya biarlah ini semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhanku, Juru Selamatku Yesus Kristus ya. Saudara, terima kasih buat kehadiran kalian semua. Walaupun tadi di awal ya kita Bapak Ibu Saudari mungkin suaranya agak kedengeran, yang nonton tadi masih di bawah 20, sekarang sudah 128 ya. Kalau di TikTok Bapak Ibu Saudari, di YouTube di angka yang stabil di 35-an ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ingat ya saudara, channel Pastor Neso hadir setiap hari Senin sampai ketemu Minggu jam 7.15 atau setengah 8 saudara. Makanya saudara follow channel Pastor Neso di TikTok atau subscribe di YouTube. Jadi setiap jam-jam itu, setiap pagi saudara hadir selalu dalam channel ini. Kalau saudara membutuhkan pesan Tuhan bagi keluargamu, bagi hidupmu, saudara datanglah dengan setia setiap hari. Saya percaya orang yang setia sama orang yang keluar masuk itu beda Bapak Ibu Saudari. Ya, sama mahasiswa kan? Saudara, mahasiswa yang setia masuk terus sama yang suka-sukanya itu beda kualitasnya. Maka saudara belajar menjadi saudara anak-anak Allah yang setia ya, secara khusus lewat channel Pastor Neso. Kalau saudara terberkati, kalau nggak terberkati ya nggak apa-apa Pak Bu, saudara bisa masuk keluar silahkan. Tapi bagi kalian yang terberkati, saudara setiap hari setialah ya
datanglah kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kalau perlu jadikan channel ini sebagai tempat latihan kita bersama-sama. Untuk saudara mendapatkan pesan Tuhan itu, untuk saudara hidupi dalam setiap hidupmu dan keluargamu. Saudara, terima kasih buat kehadiran kalian semua. Bapak Ibu, ya, saya mengucapkan terima kasih juga buat setiap dukungan-dukungan persembahan yang saudara berikan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, dari persembahan syukur, persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, persembahan misi, ya, donasi, support di dalam pelayanan ini, kolekte, apapun nama persembahan-persembahan itu. Saudara yang telah ikut mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saya mengucapkan terima kasih dengan tulus. Biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan boleh terus menyertai setiap kehidupan keluargamu dengan berlimpah-limpah. Ingat ya, kebaikan Tuhan itu jangan selalu diukur dengan berkat materi, tetapi kebaikan Tuhan itu banyak sekali. Maka saudara, terima kasih juga buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang saudara selalu berikan setiap hari, setiap periode waktu. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian-pemberian kalian semua. Jikalau saudara rindu juga ikut mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara, maka berikanlah dukungan-dukungan persembahan saudara lewat bio profil atau lewat profil TikTok saya di channel Pastor Deso ini. Saudara tinggal klik di kiri atas, nanti ada BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, atau bagi orang-orang di luar negeri bisa menggunakan social bus. Sebenarnya orang Indonesia juga bisa menggunakan social bus, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara bisa menggunakan kedua metode itu. Baik saudara yang ada di Indonesia, saudara bisa pakai bank apapun untuk saudara memberikan ke BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena itu. Atau saudara yang di luar negeri, saudara rindu ikut mendukung, saudara bisa menggunakan social bus. Atau mungkin saudara tahu metode yang ketiga, silakan saudara, kalau tahu metode yang ketiga, silakan saudara ikut sama-sama menabur bagi pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Saudari yang belum masuk ke grup WA, saudara sampaikan nomor WA saudara secara manual lewat inbox saya, atau saudara bisa tulis nomor WA saya ini. Ya, kalau saudara rindu masuk ke grup WA kami, ya Bapak Ibu Saudari. Ya, ini bagi yang terberkati saja. Ya Bapak Ibu Saudari, yang tidak terberkati tidak apa-apa, yang tidak mau masuk juga tidak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari. Di nomor saudara bisa catat 0851 7529 2029. Nah, ini bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu saudara dukungan-dukungan doa secara khusus dan lain sebagainya. Saudara bisa catat nomor ini, nanti saudara tulis nama saudara, pokok doanya apa, dari kota mana. Lalu kemudian saudara bilang, Pastor, aku rindu dong ikut ke grup WA Pastor Deso Home. Silakan, semua gratis, free Bapak Ibu Saudari. Atau saudara rindu dibaptis, saudara rindu diberkati dalam pernikahan, atau saudara rindu, saudara didoakan rumah saudara, tempat usaha saudara, hubungan-hubungan saudara dalam rumah tangga, atau saudara rindu ada doa kesembuhan, saudara rindu Pastor Deso membagikan firman Tuhan dalam komunitas-komunitas rohanimu, baik keluarga, baik di Komsel, atau saudara rindu, Pastor, saya rindu mengumpulkan seluruh keluarga besar saya. Pastor, bisa nggak khotbah? Bisa Bapak Ibu Saudari. Kalau waktunya memungkinkan bisa ya Bapak Ibu Saudari. Mudah-mudahan waktunya bisa. Ya, saudara, yang penting saudara sampaikan dulu via WA itu ya Bapak Ibu Saudari. Jangan biarkan bebanmu menumpuk sendirian. Jika hari ini kalian butuh terobosan atau penguatan, pelayanan Pastor Deso selalu hadir untuk kalian semua ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara rindu tempat usahamu diberkati, rumahmu diberkati, atau saudara rindu rumah tanggamu juga diberkati, saudara dapatkan pencerahan-pencerahan lewat channel Pastor Deso ya. Saudara bisa hubungi nomor kami atau bisa bergabung di grup WA Pastor Deso Home. Oke, itu saja saudara. Terima kasih buat teman-teman semua. Oh iya, yang terberkati jangan lupa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih ya Bu Ani, Bu Maria, Tuhan memberkati Bu Lucy Bera ya. Tuhan memberkati Bu Yesti, Tuhan memberkati ya setiap teman-teman semua yang setia di YouTube, thank you. Ya Alvarez, thank you Bu Maria, God bless you. Setiap teman-teman semua yang ada di channel YouTube juga thank you. Di TikTok juga thank you ya Bu Yohana Yahya, thank you. Ya Bu Sinta Manik, thank you Bu Marimar, God bless you. Ya Bu Hernita, Tuhan memberkati Bu Yohana Yahya, thank you ya. God bless you. Bu Rini, Pak James, Tuhan memberkati Bu Jenti, Bu Rovina Taye. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ton Stefano, God bless you. Tuhan memberkati ya setiap teman-teman semua. Haleluya, God bless you. Ya, saudara sampai bertemu. Bu Ira, Tuhan memberkati ya dari Banyuwangi. God bless you. Pak James juga Tuhan memberkati selalu di dalam setiap kehidupannya. Biarlah hidupnya selalu memuliakan nama Tuhan ya. Bu Jumariang, God bless you. Ya, Bu Sinta Manik, Bu Acen, Tuhan memberkati. Bu
Bu Frideliana Saragi, Tuhan memberkati ya. Setiap teman-teman semua yang telah hadir dari awal tadi sampai akhirnya. Bu Rahel, Shalom, Tuhan memberkati. Bu Meria, Tuhan memberkati. Ya dari Cikarang, Bu Hernita, Tuhan memberkati. Dari Cirebon, Tuhan memberkati. Dari Tangsel, Tuhan memberkati. Semua teman-teman semua, God bless you. Sampai ketemu besok pagi ya. Ingat ya, jam 7.15 atau setengah 8 pagi. Ya, saudara sudah standby di channel Pastor Deso setiap harinya. Ya, itu pun kalau saudara tidak ada kesibukan lain. Atau saudara bisa sambil kerja, saudara bisa pakai headset supaya tidak terganggu, boleh juga. Kalau memang saudara punya kesibukan. Ya, jangan tinggalkan pesan Tuhan setiap harinya lewat setiap channel Pastor Deso ini untuk kehidupanmu dan keluargamu. Salam dari saya, Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, selamat hari Minggu, Happy Sunday buat kita semua, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan bukan hanya untuk saudara dengar. Ya, kalau di Alkitab dikatakan iman itu timbul dari pendengaran. Ya, itu baru timbul iman Bapak Ibu Saudari dari pendengaran akan firman. Jadi kalau saudara mau beriman, saudara banyak-banyaklah mendengar firman Tuhan. Tetapi saya mengingatkan saudara, ya, di dalam setiap hidup saudara bukan dengar firman Tuhan saja yang mengubah kehidupan saudara, tetapi yang mengubah hidup saudara ketika saudara menghidupi firman Tuhan itu. Jadi hidupi firman Tuhan itu untuk mengubah setiap kehidupanmu, ya. Jadi kehidupan orang-orang yang diubahkan karena mereka menghidupi firman, bukan hanya mendengar, bukan hanya di dalam pikiran saja, di dalam pengetahuan mereka saja, tetapi lewat channel ini setiap hari saya percaya, saudara yang mau mengenal nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara pasti diberkati setiap harinya. Maka jangan pernah lewatkan ya channel Pastor Deso setiap hari. Kalau kelewatan, saudara tonton di YouTube saya. Semua seri pengajaran kemarin saya cek lagi Bapak Ibu Saudari udah berapa banyak ya. Ternyata sudah hampir 700 khotbah lebih saya sudah tampilkan di YouTube Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan ya. Jadi mungkin ada 1000 kali tahun ini nanti Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat dukungan-dukungan kalian semua ya lewat channel Pastor Deso. Semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saudara tertinggal, saudara tidak bisa menonton pagi-pagi, tontonlah siang atau sore atau malam. Ya, saudara lihat buka channel YouTube Pastor Deso, tontonlah seri-seri pengajaran di sana yang telah dibagikan Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa tonton dari orang yang banyak lebih dahulu nontonnya gitu ya, dari video-video yang banyak ditonton orang atau dari tema-tema yang memberkati jiwamu. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Saya mohon undur diri. Saya Pastor Deso, Pastor John Chris Yombik. Bapak Ibu Saudari mohon undur diri. God bless you buat kalian semua. Salam dari saya bersama Ibu Gembala istri saya. God bless you buat kalian semua. Tuhan memberkati. Bye bye. Bersih jiwa, menyegarkan dari Kota Depok, Jawa Barat. Bye bye. God bless you.